Halo semuanya, gimana jadinya kalau kita mendapatkan perlakuan penghinaan, ejekan, olokan dari sahabat dan saudara kita sendiri? Yang justru itu merupakan awal mula kebangkitan dari kekuatan yang terpendam saat ini. Setidaknya itulah yang dialami oleh pemuda berusia 17 tahun bernama Muyun dalam animasi berjudul Wu Sang Sen. Pada awalnya Mimin tak ingin merekap donghua ini guys, yang pasti akan membosankan karena memang telah dirilis 1 tahun yang lalu. Namun setelah kemarin saya maraton seriesnya yang masih berlanjut, ternyata memang banyak hal menarik yang nampak di cerita ini. Jadi sinopsisnya dikisahkan 10.000 tahun yang lalu terdapat seorang raja peri yang bernama Muyun. Saat itu dirinya memegang sebuah gulungan terkuat yang bernama Jouxian. Namun saking kuatnya gulungan itu membuat semua praktisi tak henti untuk memburunya. Dengan begitu ia pun memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri dan melemparkan gulungan itu. Singkat cerita 10.000 tahun telah berlalu yang kini berlatar di tempat sebuah kota bernama Beiyun. Di sana terdapat seorang pemuda yang akan menjadi wadah Muyun. Awalnya pemuda sama bernama Muyun itu memang dikenal dengan seorang sampah yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan dari sinilah kisah Muyun akhirnya dimulai. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk ke isi ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Muyun yang merupakan raja peri tertinggi sekaligus pemegang gulungan Jouxian. Diketahui gulungan itu berisi kekuatan yang sangat dahsyat yang tentu di luar nalar. Akan tetapi kekuatan yang mendominasi membuat semua orang menginginkan gulungan itu. Yang pada akhirnya Muyun kemudian memutuskan untuk menghancurkan dirinya bersama orang jahat serta melemparkan gulungan itu. Dan kini 10.000 tahun telah berlalu. Di kota Beiyun kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Muyun. Perlu diketahui pemuda bernama Muyun ini ternyata dikenal sebagai seorang sampah oleh semua orang. Dikarenakan Muyun tak bisa membangkitkan kekuatannya sama sekali. Bahkan tak hanya itu, sedari kecil dirinya juga selalu mendapatkan ejekan dan bulian oleh saudara sendiri. Akan tetapi tiba-tiba, Muyun sang raja peri tiba-tiba bangkit kembali di tubuh Muyun yang saat ini. Sontak ia pun menjadi terkejut karena dengan situasi ini Muyun nyatanya memiliki 1 tubuh dan 2 ingatan. Tepat saat ini, Muyun merupakan seorang guru di Akademi Beiyun ya. Tapi terlihat di sana semua muridnya selalu menindasnya. Yang salah satunya bernama Xian Yu yang selalu menanyakan sesuatu yang sulit dijawab oleh Muyun. Di sana ia menanyakan mengenai cara pembuatan pil yang tentu bermaksud untuk mempermalukannya. Akan tetapi karena Muyun saat ini sudah berbeda, jelas dia dengan mudah menjawab semua pertanyaan itu. Sontak hal itu membuat Xian Yu menjadi sangat terkejut karena detik ini Muyun sangat berbeda dengan sebelumnya. Mendengar penjelasan Muyun yang sangat detail, tiba-tiba di sana muncul dekan dan wakil dekan Nanyun juga datang ke kelasnya. Dia adalah Mowen dan tetua Lu. Di sana Mowen langsung menanyakan cara meningkatkan serta menetralkan kekuatan dari beberapa obat. Jelas Muyun dengan sangat mudah menjawab semua pertanyaan itu. Bahkan dengan jawaban itu Mowen seketika langsung menghormati Muyun. Pemandangan itu jelas membuat semua orang menjadi terkejut karena memang Mowen ini adalah alkemis tingkat atas di kota ini. Situasi ini Dekan Lu juga menjadi kaget karena sebelumnya kinerja Muyun memang sangatlah buruk. Setelah itu ia pun pulang ke rumah keluarganya. Kita juga diperkenalkan mengenai asal-usul Muyun yang merupakan tuan muda di keluargamu. Di sana terdapat seorang pelayan yang bernama Musian. Dia seperti biasa menghina dan mengejek Muyun selalu. Mendengar itu Muyun langsung memberinya sebuah pelajaran pok-tabokan. Di dalam terdapat seorang tetua bernama Mu Lingchen sekaligus merupakan ayah Muyun. Ternyata saat ini keluargamu tengah menjalani sebuah perjanjian pernikahan dengan keluarga Qin.
tepatnya Qin Meng Yao. Tapi di sana Muyun seketika menolaknya, membuat semua orang termasuk keluarga Muyun, tepatnya sang paman, akhirnya marah. Dia adalah Mu Peng Yuan. Melihat mukanya aja, Muyun seketika teringat sama masa kecilnya yang selalu dibully oleh anak pamannya ini. Di sana Peng Yuan sangat marah karena Muyun menolak pernikahan ini. Tak hanya dirinya, di sana juga terdapat sosok paman yang satu lagi yang bernama Mu Peng Sing. Dirinya kini juga terlihat marah dengan penolakan si Muyun. Namun dengan kecerdasannya, Muyun kemudian membalikan semua hinaan tadi dengan menyinggung anak-anak dari kedua pamannya itu. Di sela perbincangan itu, di sana Musian datang yang langsung mengadu pada para tetua. Yang hal itu berkaitan dengan Muyun yang telah menyakiti dirinya tempo lalu. Sontak kedua paman tadi seketika langsung bangkit dan membesarkan masalah itu. Bahkan sampai-sampai salah satu paman di sana berniat memukul bos Muyun. Namun tanpa diduga, di saat itu juga Muyun pun langsung memanggil dekan Akademi Lu untuk masuk ke dalam sini. Sontak semua tetua keluarga di sana menjadi terkejut. Namun meski begitu kedua paman tadi nampaknya melanjutkan untuk terus memarahi bos Muyun. Mendengar itu, Mowen langsung membela Muyun. Dirinya mengatakan bahwa pelayan tersebut memanglah pantas untuk diberi pelajaran. Mendengar kritikan Mowen, Peng Sing tak terima dan malah mengusir Mowen. Jelas Dekan Lu menjadi sangat marah dan langsung mengatakan bahwa Mowen merupakan wakil dekan di kekaisaran. Jelas mendengar itu Peng Sing seketika berlutut dan memohon serta meminta maaf. Di sana Muyun juga mengatakan mengenai dirinya yang menolak atas pernikahan tersebut. Dengan itu ia pun langsung pergi dari tempat itu. Dan pertemuan dua keluarga akhirnya selesai. Di perjalanan pulang, patriark keluarga Qin mengatakan mengenai jika pernikahan mereka terjadi maka Meng Yao bisa disembuhkan dengan bantuan Mowen. Diketahui Meng Yao memang memiliki sebuah penyakit aneh yang ternyata semua alkemis tak bisa menyembuhkannya. Dirinya juga telah divonis hanya bisa hidup selama 20 tahun. Tersisa kini tinggal 1 tahun lagi bagi dirinya hidup. Setelah itu Sin kemudian berpindah di malam hari. Di sana terlihat Muyun yang kembali mengingat masa lalunya. Tak lama sang ayah muncul serta membujuknya agar Muyun mau melakukan pernikahan itu. Sang ayah juga menjelaskan mengenai rencana keluargamu dan keluarga Qin untuk bekerja sama dengan tujuan menekan semua keluarga yang menyerang mereka. Mendengar alasan itu, Muyun pun akhirnya setuju, namun Muyun mengajukan satu syarat, yang itu Muyun meminta beberapa bahan obat kepada sang ayah. Dirinya berniat bahwa mulai saat ini bos Muyun akan meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita semua bahan obat pun telah terkumpul. Bos Muyun langsung membuat beberapa pil di sana. Tak lama bos Muyun langsung memakan 4 pil sekaligus. Dengan begitu ia pun akhirnya berhasil menembus ranah bumi di tingkat 2. Akan tetapi di saat ia berdiri, tiba-tiba Muyun mengingat gulungan Jusian dan secara tiba-tiba dirinya mulai menyerap semua kekuatan dari gulungan itu. Dengan hadirnya gulungan itu, bos Muyun kini menjadi sangat kuat hingga kekuatannya meningkat 4 kali lipat yang langsung menembus ranah bumi tingkat 4. Namun di saat yang sama muncullah seorang pria bernama Mu Yuan. Dia merupakan anak dari pamannya. Di sana ia menyuruh Muyun untuk berlutut serta meminta maaf mengenai masalah di tempo lalu. Muyun yang mendengar itu jelas dirinya langsung menolaknya dan malah di sana Muyun menyuruh Yuan untuk berlutut kepadanya. Sontak mendengar itu si Yuan menjadi sangat marah dan terjadilah sebuah pertarungan. Namun pertarungan tak bertahan lama guys, hanya dengan satu pukulan saja si Yuan seketika terhempas dan kesakitan. Dan kali ini pembalasan pun akhirnya terjadi, di mana Muyun di sana menyuruh pada si Yuan untuk menggonggong seperti badut. Di saat itu juga di sana kemudian muncul sang ayah yang langsung menyelamatkannya. Jelas sang ayah sangat marah melihat anaknya yang diperlakukan layaknya hewan. Bahkan tanya itu, Peng Sing juga langsung bergerak untuk menghabisi Muyun. Beruntung sang patriark akhirnya muncul dan langsung menghentikan semua itu.
Sang ayah di sana juga langsung membawa Muyun untuk bertemu dengan keluarga Qin yang kali ini sudah berada di kediamannya. Di perjalanan, sang ayah menceritakan mengenai Meng Yao yang mempunyai penyakit yang sangat aneh. Bersamaan dengan itu, sang kakek juga menceritakan mengenai penyakit dari Meng Yao. Ternyata setiap bulan purnama, hawa dingin keluar dari tubuh Meng Yao. Dengan begitu, sang kakek meminta kepada Mo Wen untuk mencoba memeriksanya. Namun alkemis sekelas Mo Wen ternyata tak bisa untuk menyembuhkannya. Di sana Mo Wen seketika menyuruh kepada Meng Yao untuk diperiksa oleh bos Muyun. Mo Wen mengatakan mengenai Muyun yang merupakan sosok jenius. Tak lama bos Muyun langsung memeriksanya dan di sana ia menemukan monster poenik yang legendaris. Bos Muyun di sana juga mengatakan bahwa dirinya bisa menyembuhkan Meng Yao saat ini. Bos Muyun juga meminta mengenai sebuah bahan obat yang diperlukan pada kakeknya. Tak banyak basa-basi, sang kakek langsung pergi untuk mencari semua bahan obat itu. Setelah itu bos Muyun memasukkan semua bahannya ke dalam air serta menyuruh Meng Yao untuk merendam di dalamnya. Terlihat Meng Yao saat ini merasa bahwa dirinya tengah berada di hutan bersalju. Di sana monster poenik juga muncul dan langsung menyerangnya. Beruntung di saat terakhirnya Muyun langsung menyelamatkannya. Dengan ini Meng Yao pun berhasil menyerap semua kekuatan esnya sekaligus menyembuhkan semua penyakitnya. Di luar Muyun langsung disuguhkan dengan anggapan dua pamannya itu. Namun Meng Yao mengabarkan bahwa bos Muyun memanglah telah menyembuhkan semua penyakitnya. Semua orang termasuk kedua pamannya jelas menjadi sangat terkejut. Bos Muyun juga langsung menyinggung mengenai perkataannya yang tadi meremehkannya. Para pamannya saat ini jelas sangat kebingungan dan terus bertanya-tanya mengenai bos Muyun yang menjadi sangatlah jenius. Tak mau dipermalukan, mereka di sana langsung merencanakan untuk segera menghabisi bos Muyun. Di sisi lain di hutan akademi, di sana terlihat seorang pria yang bernama Di Yaoyun. Di sana ia sedang membuli seseorang yang bernama Qiming. Beruntung di saat itu juga bos Muyun akhirnya muncul dan langsung menghentikannya. Namun si Dio itu masih saja meremehkan sosok bos Muyun yang merupakan seorang sampah. Bahkan kali ini ia pun berniat untuk melawannya. Tapi tiba-tiba, ya, Dio Yun seketika terkejut dan ketakutan, bahkan dirinya langsung meminta maaf kepada bos Muyun. Namun meski begitu si Dio masihlah tak terima dan jelas akan membalasnya. Dengan itu ia pun berniat untuk mengadukan semua perlakuan itu kepada sang guru Jindong. Singkat cerita, Muyun pun mulai kembali mengajar. Namun di sana terlihat semua muridnya hanya tidur di kelasnya. Muyun yang melihat itu langsung mengeluarkan sebuah bahan obat. Ternyata efek dari bahan obat itu membuat mata menjadi perih. Salah satu murid yang bernama Moyang nampak tak terima dan mencoba melawan sang guru. Tapi jelas Muyun langsung menghajarnya. Di saat itu juga tiba-tiba di sana muncul seorang pria bernama Jindong. Diketahui ia merupakan guru di akademi yang sama dengan bos Muyun. Kedatangannya tentu merasa tak terima atas sikap Muyun yang memukuli semua para murid. Si Dio juga datang dan melaporkan mengenai dirinya yang juga telah disiksa bos Muyun. Jindong yang merasa kesal kemudian langsung bergerak dan pertarungan akhirnya terjadi. Di sana si Jindong sangat terkejut karena dalam waktu singkat bos Muyun ternyata telah menembus ranah bumi di tingkat 4. Di sana Xiao Yu yang melihat itu, ia pun di sana teringat dengan perkataan kakeknya yang menyuruhnya untuk membawa orang yang telah memberinya resep pil Jiuli. Dan tentunya orang itu adalah Muyun. Di pertarungan di sana Muyun dengan mudah menghindari serangan si Jindong. Sampai akhirnya si Jindong mengeluarkan teknik terkuatnya yang langsung membuat semua orang menganga bersama. Namun tanpa diduga Muyun dengan mudah membalikan keadaan yang langsung membuat si Jindong tak berkutik. Dan lagi-lagi setelah pertarungan itu di sana tiba-tiba datang guru lain yang bernama Dongpang.
Tak hanya itu, di sana juga datang sang dekan yang langsung menghentikan semua pertikaian itu. Ia pun menanyakan mengenai penjelasan atas permasalahan ini. Moyang mengatakan bahwa ini semua dimulai oleh Bos Muyun yang telah memukuli para murid di sana. Namun di sana Si Ming dan Xian Yu membela Muyun karena memang merekalah yang memulai semuanya. Mendengar itu, sang dekan langsung menghukum Si Diao dan juga Moyang. Si Jindong juga dihukum yang itu diturunkan menjadi guru junior. Setelah itu, sang dekan mengumumkan bahwa saat ini kelas mereka akan didatangi guru privat itu bernama Meng Yao. Melihat itu, semua murid pun menjadi sangat senang. Namun di sana Dongpang sangat kesal. Ternyata sebelumnya Dongpang menyukai Meng Yao namun ditolak mentah-mentah olehnya. Dengan itu, ia pun berniat untuk menghabisi Muyun. Bahkan kali ini di sana Dongpang juga mengatakan mengenai terdapat seseorang yang siap merogoh kocek yang sangat mahal untuk kepala Muyun. Mendengar itu, ternyata si Jindong setuju dan tak hanya itu, Dongpang juga telah menyiapkan 6 praktisi bumi tingkat 6 yang akan membantunya. Kembali ke kelas Muyun, di sana lagi-lagi Xiang Yu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Muyun. Akan tetapi Bos Muyun enggan mendengarkannya dan langsung mengatakan bahwa dirinya haruslah bersiap karena esok hari dirinya akan pergi ke Gunung Baiyun. Namun tanpa diduga Xiang Su malah berniat untuk mengikutinya. Setelah itu di sana Muyun kemudian melanjutkan mengenai perbincangan antara dirinya dengan Meng Yao. Yakni itu berkaitan dengan pernikahannya yang jelas Bos Muyun akan membatalkannya. Bos Muyun sangat takut karena pernikahan itu akan merusak reputasi dari Meng Yao itu sendiri. Tapi Meng Yao yang mendengar itu malah langsung marah dan langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu di malam harinya Bos Muyun kemudian berlatih mencoba meningkatkan energi kondensasinya. Akan tetapi dikarenakan tubuhnya yang sekarang sangatlah lemah, jelas ia pun cukup kesulitan. Lagi-lagi Bos Muyun meminta bantuan dari gulungan itu. Terlihat seketika energi berwarna hijau akhirnya muncul dan langsung masuk ke tubuhnya. Dengan itu ia pun mengira bahwa saat ini kekuatan fisiknya telah meningkat dan dengan ini ia pun dipromosikan menjadi praktisi bumi tingkat 6. Keesokan harinya Muyun dan Xian Yu pergi ke Gunung Baiyun. Terlihat di sana ada beberapa pasukan yang berniat untuk menghabisi Muyun. Tentu pasukan ini merupakan suruhan dari si Dongpang. Di sana Xian Yu mengabarkan mengenai kakeknya yang ingin bertemu dengan Bos Muyun. Namun dikarenakan ingatan dari dirinya belum pulih, dengan itu ia pun tak mengingat bahkan kakek dari Xian Yu. Yang dimana kakek Xian Yu ini merupakan seorang alkemis hebat di Kekaisaran. Tak lama mereka kemudian melihat sekumpulan monster serigala. Namun Muyun yang melihatnya malah berniat untuk mengetes kekuatannya pada monster itu. Dengan cepat Muyun pun akhirnya bisa mengalahkannya. Pasukan yang melihat itu jelas menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Karena Muyun dapat mengalahkan monster itu dengan sangat cepat. Di sana Bos Muyun kemudian melakukan pura-pura kesakitan hanya untuk memancing para penjahat yang tadi mengikutinya. Dan benar saja tak lama setelah itu beberapa pasukan pun akhirnya keluar. Dan kini para pasukan juga beranggapan bahwa Muyun sudahlah kelelahan. Dengan begitu tak banyak basa-basi pasukan itu pun langsung menyerangnya. Akan tetapi ya Bos Muyun langsung bergerak dan menghabisi salah satu dari mereka. Sontak melihat itu para pasukan pun menjadi terkejut dan bergemetar. Namun di sana mereka masih saja melawan yang bahkan kali ini menggabungkan kekuatan hingga meningkat menjadi 25%. Sang ketua dengan pede maju dan langsung menyerangnya. Di sisi lain terlihat si Dongpang dan si Jindong nampaknya kini telah memperhatikan pertarungan mereka dari kejauhan. Di sana si Dongpang berasumsi mengenai Bos Muyun yang mempunyai sebuah harta yang sangat hebat. Hal itu didasari mengenai kekuatannya yang sangat cepat meningkat. Di pertarungan Muyun ternyata mampu menghindari semua serangan itu. Sampai akhirnya Bos Muyun pun langsung menyerang balik. 但凡秘法总归是。
Bos Muyun yang penasaran kemudian menanyakan mengenai latar belakang atas rencana pembunuhan ini. Akan tetapi di saat akan menjawabnya, seketika semua pasukan pun terbunuh sia-sia. Yang tentu itu merupakan ulah dari si Dongpang dan juga si Jindong. Tak banyak cincong di sana, si Dongpang kemudian meminta senjata ajaib Bos Muyun di sana. Namun Bos Muyun menolaknya, yang bahkan kini Bos Muyun juga mengetahui mengenai dalang di balik ini semua, yakni itu adalah pamannya sendiri. Dongpang ternyata telah mendapat sebuah bayaran untuk membunuh Bos Muyun. Di sana perdebatan terus berlangsung hingga pada akhirnya situasi pun memburuk dan pertarungan pun akhirnya pecah. Terlihat di sana si Jindong sudah terkapar dan kini tersisa tinggal si Dongpang yang masih terus bertarung. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Bos Muyun kemudian mengeluarkan sebuah teknik kondensasi Yuan. Jelas melihat itu, si Dongpang nampak terkejut karena memang diketahui bahwa untuk menggunakan energi itu diharuskan mencapai ranah bumi di tingkat 8. Sedangkan Muyun itu barulah di tingkat 5. Di pertarungan, Dongpang dengan lugas menggunakan sebuah segel yang menjadi andalannya. Tak mau kalah, Bos Muyun juga menggunakan senjata dan perisai daukinya. Bos Muyun yang mencoba menahannya akhirnya, tetapi segel si Dongpang nampaknya sangatlah kuat. Melihat pertarungan ini, Xian Yu jelas menjadi sangat terkejut. Ternyata sikap asli sang guru idaman memanglah sangatlah buruk. Sampai akhirnya ketika si Dongpang menyerang Xian Yu, tiba-tiba Bos Muyun akhirnya bangkit. Tentu melihat itu si Dongpang sangat kaget karena Muyun ternyata bisa menahan segel terkuatnya. Dan ketika si Dongpang mau menyerang lagi, seketika semua energi di tubuhnya habis terkikis. Mengetahui itu, si Dongpang mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi Bos Muyun enggan melepaskannya guys. Si Dongpang yang sudah putus asa, lantas ia pun memutuskan untuk menggunakan teknik penghancuran. Namun ini Bos Muyun guys, sebelum meledak, Bos Muyun kemudian menggunakan hukum ruangan yang itu ternyata mampu menghentikan ledakan dari si Dongpang. Dan dengan kini pemenang pertarungan ini jelas itu adalah Bos Muyun. Tak lama Bos Muyun kali ini mulai merasakan efek serangan si Dongpang. Di sana ia pun kemudian mencoba membuka 10 meridiannya dengan gulungan Jusian. Dan ajaibnya, semua luka di tubuh Bos Muyun kini sembuh seketika. Mengetahui itu, Bos Muyun pun kemudian berasumsi mengenai adanya kehidupan pada gulungan itu. Di sana Xian Yu kemudian memberikan sebuah buku milik si Dongpang, yang dimana isinya merupakan segel terkuat yang tadi dipakainya. Tak banyak basa-basi, Bos Muyun kemudian mencoba beberapa segelnya. Dan tak lama terdengar di sana kemudian muncul anak-anak dari keluargamu. Mulang dan Muking. Tentu mereka yang melihat Muyun masih hidup jelas menjadi sangat terkejut. Karena memang keinginan dari mereka, Muyun sudahlah dikalahkan oleh si Dongpang. Perdebatan yang terus berlangsung dan akhirnya terjadilah pertarungan. Namun tak membutuhkan waktu yang lama, Bos Muyun langsung meratakannya. Singkat cerita, Bos Muyun dan Xian Yu akhirnya kembali ke kota dengan pakaian yang sangat kotor. Mereka di sana menuju pada Pavilion Sendan yang itu merupakan rumah dari Xian Yu. Akan tetapi dikarenakan pakaian mereka kotor, penjaga di sana lantas mengusir mereka. Di saat yang sama, di sana juga muncul dua orang pria, yaitu Lan Yu dan Shao Yu. Mereka merupakan orang-orang dari Sekte Sengdan. Dengan sombongnya melihat dua orang yang nampak lusuh, bahkan kini langsung memerintahkan untuk membunuhnya. Namun Bos Muyun tak tinggal diam dan langsung turun tangan. Pertikaian dari mereka akhirnya dihentikan ketika adanya sosok yang muncul yang merupakan paman dari Xian Yu. Itu adalah Paman Yu. Dan tak lama muncullah sang kakek yang bernama Miao Jing. Melihat itu Shao Yu pun langsung menghormatinya dan langsung mengajaknya keduanya masuk ke dalam rumahnya. Tak buang banyak waktu, Bos Muyun kemudian langsung menuju pada tungku alkemis yang ia pun berniat untuk memurnikan sebuah pil obat.
Yang itu adalah pil Ning Mai. Sebelum beraksi, Bos Muyun di sana memberikan sebuah pil kepada Xian Yu. Dirinya ternyata mengetahui mengenai masalah tubuh Xian Yu yang terjebak di ranah Yijin tingkat 3. Tak membuang waktu, Bos Muyun langsung beraksi dengan tungku alkemisnya. Melihat cara Muyun beraksi, Xian Yu jelas menjadi kebingungan karena selama ini dirinya tak pernah melihat sosok alkemis dengan metode ini. Tak lama di sana kemudian muncul orang-orang sombong dari Pavilion Sengdan. Nampaknya kedatangan dari mereka hal itu pastilah ingin mengganggu Bos Muyun dalam penyulingan. Namun beruntung di sana ada Xian Yu yang langsung menghadangnya. Xian Yu mengatakan bahwa Bos Muyun tak boleh diganggu karena kini gurunya tengah menyempurnakan obat pil pembekuan nadi. Namun dikarenakan bahan obatnya kurang, mereka beranggapan bahwa Bos Muyun hanyalah bermain-main. Lan Yu kemudian langsung menyerangnya. Akan tetapi Bos Muyun tak tinggal diam dan membalikan serangan itu serta menghapus meridiannya. Melihat itu, Xiao Yu sangatlah murka, namun di sana sang kakek muncul dan menghentikan itu semua. Xiao Yu di sana lagi-lagi meremehkan atas kinerja Muyun yang jelas tak bisa membuat obat. Namun tak diduga tiba-tiba pil pun akhirnya jadi. Namun Xiao Yu masihlah beranggapan mengenai pil itu yang adalah palsu. Dan untuk membuktikannya mereka pun menawarkan dan mencoba pil itu di pelelangan. Yang dimana jika pil itu asli, Xiao Yu akan membeli pil itu 3 kali lipat. Dan jika gagal, Xian Yu mengatakan bahwa dirinya lah yang akan keliling kota. Singkat cerita, kesepakatan akhirnya setuju. Semua orang kini mulai menuju ke pelelangan. Di sana pil obat Bos Muyun langsung ditawarkan, yang dimana efektivitas pil ini yakni memiliki sebuah efek yang bisa meningkatkan praktisi tahap 6 menjadi tahap 7. Di sana salah satu praktisi akhirnya bersedia untuk mencobanya. Diketahui dia ini merupakan praktisi yang sudah terjebak di ranah tingkat 6. Tentu dengan pil ini dirinya berharap bisa menerobos ke tingkat 7. Tak banyak cincong, ia pun langsung memakannya. Dan benar saja, perlahan semua energi kini mulai memasukinya. Dan dengan itu ia pun akhirnya berhasil menerobos ke tingkat 7. Dengan begitu pil yang dibuat Bos Muyun ternyata memanglah asli. Di sana pelelangan pun berlanjut yang kini menjual pil itu dengan harga awal 1000 batu. Tawaran demi tawaran terus terdengar sampai akhirnya anggota keluarga Mula yang langsung menawarnya. 5000块下品零食。 Namun hal itu tak bertahan lama sampai akhirnya keluarga Diao lantas menaikkannya dengan harga 20.000. 25000。 Yang pada akhirnya Peng Yuan lah yang mendapatkannya dengan harga 50.000. 岂有此理！5万。 Sesuai dengan kesepakatan, Xiao Yu di sana membayar 3 kali lipat dari harga aslinya. Namun Hao Yu jelas tak mempunyai uang sebanyak itu. Dengan kata lain, ia memberikan cincin penyimpanannya dengan harga yang sama. Sebelum pergi, Bos Muyun kemudian memberikan sisa pilnya itu kepada Xian Yu. Di perjalanan, kedua pamannya yang melihat Muyun tentu mereka menjadi sangat terkejut. Di saat yang sama, di sana juga muncul seorang pelayan yang melaporkan mengenai anak-anak dari mereka yang sudahlah terluka. Mendengar itu mereka pun menjadi terkejut dan pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, seperti biasa, Qiming masih terus mendapat sebuah bulian. Dan kali ini ia dibuli dengan pemuda bernama Gu Qing. Tak lama Bos Muyun akhirnya muncul dan langsung menyelamatkannya. Namun di saat yang sama di sana muncul seorang guru lain bernama Diao. Tak hanya itu, di sana juga muncul sosok dekan. Si Diao kemudian mengingatkan mengenai peraturan akademi. Ternyata jika selama 3 tahun seorang guru masih menyandang tingkat rendah, maka dia akan dikeluarkan dari akademi. Setidaknya hal itulah yang dialami Bos Muyun saat ini. Mendengar itu Bos Muyun langsung mengatakan bahwa dirinya telah siap untuk menerima penilaian itu. Dengan cepat sang dekan pun langsung membawanya untuk menilai Muyun. Di sana Bos Muyun langsung mendapatkan ujian kekuatan.
Bos Muyun diharuskan memukul dan menembus kekuatan 50.000 kati. Namun tanpa diduga, pukulan yang dilancarkan Bos Muyun ternyata melampaui 70.000 kati. Pukulan itu juga langsung memunculkan seekor monster beruang yang merupakan tes kedua dari penilaian itu. Tak berselang beberapa lama, akhirnya Bos Muyun berhasil melibas monster itu. Dan dengan itu tinggallah tes terakhir yang itu mengajar 3 murid kelasnya untuk mengikuti sebuah turnamen. Jika murid-muridnya berhasil, Bos Muyun akan dipromosikan menjadi guru di tingkat menengah. Namun di sana sesuatu yang mengejutkan terjadi guys, yakni Bos Muyun malah kini menantang sosok guru Diao. 3 murid kelasnya melawan 3 murid si Diao. Si Diao akhirnya menyetujuinya dan pembelajaran akhirnya dimulai. Terlihat saat ini semua murid Bos Muyun memang sangatlah pesimis. Karena memang murid di kelas guru Diao jelas sangatlah berbakat. Namun Bos Muyun lantas mulai memotivasinya. Yang di sana Bos Muyun langsung menunjuk murid-muridnya itu. Pertama Moyang, Xian Yu, dan Qiming. Setelah diputuskan, Bos Muyun kemudian pergi ke ruang latihan. Di sana dia berniat untuk menerobos ke ranah Ning Yuan dengan pilnya itu. Setelah berlatih, Bos Muyun kemudian pergi ke rumah Qiming. Terlihat di sana Qiming sedang membuat senjata. Di sisinya juga terdapat pria yang merupakan ayah dari Siming yang bernama Si Yu Peng. Dia ternyata sudah 10 tahun pensiun dari pekerjaannya karena terlihat kaki tak bisa digerakkan karena sebuah kecelakaan. Diketahui ia merupakan seorang pembuat pedang yang sangat handal. Melihat itu, Muyun kemudian mencoba untuk menyelamatkannya. Ternyata penyebab kakinya lumpuh itu karena diracuni seseorang. Di sana Muyun juga menjanjikan jika Siming bisa memenangkan turnamen nanti, maka dia akan membuatkan pil untuk ayahnya. Namun di saat itu juga terdapat sekumpulan orang yang datang. Mereka dari keluarga Qin yang kini tengah menagih biaya keamanan. Di sana terjadi sedikit keributan sampai akhirnya Qin Mengyu muncul dan menghentikan itu semua. Setelah itu Bos Muyun pun langsung mengajak Siming untuk berlatih. Di sisi lain terlihat Moyang yang sedang diganggu oleh seseorang yang ternyata itu adalah Mohai. Moyang ternyata selalu mendapat gangguan dari saudara-saudaranya karena ya kekuatannya yang memang terbilang lemah. Di sisi lain di pavilion, Xian Yu di sana juga menceritakan mengenai dirinya yang mengikuti sebuah kompetisi. Dan kali ini di kelas Bos Muyun, di sana ia mengajar tentang pemurnian sebuah artefak kepada Siming. Tak lama Moyang pun muncul dirinya saat ini sudah memutuskan bahwa ya dirinya akan mengikuti kompetisi yang itu bertarung dengan si Mohai. Namun baru 1 kali pelatihan, si Moyang akhirnya babak belur. Di malam harinya si Moyang diperintahkan untuk berendam di dalam sebuah air yang telah dicampur Bos Muyun. Keesokan harinya kemudian Bos Muyun membawa Moyang ke hutan terlarang. Di sana Bos Muyun berencana untuk melatih Moyang dengan bertarung dengan monster tingkat 4. Si Moyang di sana juga langsung terkena serangan tapi ternyata luka di tubuhnya seketika menghilang. Dan itulah merupakan efek obat dari Bos Muyun di tempo lalu. Mengetahui itu si Moyang dengan pede langsung melakukan pertarungan dengan para monster. Yang pada akhirnya ia pun berhasil membunuh sebagian monster di sana. Setelah itu si Moyang menjadi marah karena tempo lalu Bos Muyun yang hampir membunuhnya. Melihat serangannya sendiri, si Moyang menjadi sangat terkejut karena tanpa diduga dirinya telah menembus ke tingkat ke-6. Di saat yang sama, Meng Yao kini muncul dirinya mengatakan bahwa Muyun nyatanya telah mengeluarkan uang banyak hanya untuk pelatihan Moyang. Mendengar itu, ia pun langsung meminta maaf kepada Muyun. Di sana Muyun lantas memberikan sebuah buku kuno teknik pedang. Setelah itu, Bos Muyun kemudian mengecek kinerja dari Siming, ternyata ia telah melaksanakan tugas latihan artefaknya. Tak hanya itu, kinerja dari Siming membuat Bos Muyun menjadikan Siming jadi muridnya. Di sana Bos Muyun juga mengajari mengenai pemurnian artefak kelas atas. Dengan cepat mereka pun akhirnya berhasil membuat pedang di tingkat tinggi.
Di sana Bos Muyun menyuruh Moyang untuk mencoba pedang itu. Setelah mencobanya, Bos Muyun pun memberikan pedang buatannya pada si Moyang. Dengan itu Moyang pun berterima kasih dan meminta untuk menjadikannya murid Bos Muyun. Namun Bos Muyun memberikan sebuah syarat kepadanya, yakni hal itu berkaitan mengenai jika Moyang berhasil memenangkan pertandingannya, maka otomatis Muyun akan menjadikan murid tertutupnya. Bahkan tak hanya itu, di sana Bos Muyun juga menunjukkan teknik pedang bayangan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.